Selamat pagi, semangat pagi LPPM Widya Pratama, peserta online, apa kabar? Solid dan maju. Sekali lagi, apa kabarnya? Solid dan maju. Yang terakhir, apa kabarnya? Solid dan maju. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Hidup jadi lebih berarti, hidup menjadi lebih bermakna saat kita menjadi solid dan akhirnya semakin maju. Solid dulu baru bisa memajukan, ya. Itu filosofi juga yang penting ya. Jadi kita itu kerja tim itu akan semakin membuat kita semakin kuat, ya. Tim yang baik, tim yang satu visi mendukung sehingga terciptalah kemajuan. Yang setuju bersama saya katakan yes. 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 Ya, tepuk tangan sekali lagi untuk kita semuanya. Hari ini adalah hari yang menjadi hal yang penting ya, saat saya juga akan membagikan insight yang saya mendapatkan ya selama saya seminggu ini. Seminggu ini saya mendapatkan insight tentang jatuh dan bangkit. Apa? Jatuh dan bangkit, ya. Jatuh itu sesuatu yang tidak mengenakan, ya. Kegagalan sesuatu yang tidak mengenakan. Pernah ada yang merasa jatuh, merasa gagal? Boleh angkat tangan? Oke, Pak Pur, pernah merasa gagal ya? Enak apa enggak, Pak Pur? Tidak enak ya. Rasanya rekoso, tidak enak. Boleh pakai mic, Pak? Ya. Silakan pakai mic. Tadi bilang apa? Jadi rasanya jatuh itu dirasakan tidak enak, Pak. Ya. Oh iya. Baik dalam kehidupan kita, baik dalam pekerjaan kita. Ya. Ternyata kita rasakan beban yang begitu berat bagi saya, Pak. Ya. Ya, Oh, itu. Oke. Kalau Budia pernah merasakan kegagalan, kejatuhan? Pernah Pak, pasti sering itu kegagalan, apalagi waktu masa sekolah. Masa sekolah dulu itu karena saya itu tidak suka belajar. Ya. Jadi saya sering mengalami lihat nilai jelek, tidak sebagus teman-teman lainnya, seperti itu. Gitu sih Pak. Ya. Rasanya ada sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang tidak kayak ibarat dicokot nyamuk gitu, Ya, gatel, ya, gatel, pengennya betul. digaruk terus ya. Kok ya ada gatel menonjol kulitnya, memar dan kita pengennya yang garuk-garuk, itulah kegagalan itu seperti itu. Relate ya. Teman-teman online boleh ditulis di komentar juga kalau ada kegagalan apa ya. Tetapi tolong jangan langsung dikirim post ya. Kita nanti akan belajar bagaimana setelah kegagalan itu kita harus bagaimana ya. Tentunya kita harus ikuti terus ya dengan seksama untuk video level up ini sampai nanti akhir ya. Oke, mungkin mohon izin musiknya yang ini agak dipelankan dikit. Saya ada musik dikit biar lebih keren gitu ya. Ya, filosofi jatuh dan bangkit ya. Saya Andre Gunawan, sarjana psikologi, sertifikat behavior ya. Kalau kita lihat gambar ini, apa yang bisa teman-teman tangkap? Pak Pur, silakan. Gambar itu menunjukkan bahwa dia tidak berdiri tegap, dia jongkok. Kelihatannya kebangkitan dari jatuh mungkin. Dia terus jongkok untuk berdiri tegap. Demikian Pak. Yang saya rasakan dia
kurang bebas untuk menjalankan apa yang dikerjakan. Jadi itu persiapan dia untuk berdiri lagi ya. Dia sedang Demikian. mau Mau bangkit lagi, lagi. mau semangat lagi dari jatuhnya yang bertubi-tubi, berluka-luka seperti itu ya. Iya, betul. Kalau Butia sendiri bagaimana Butia? Saya suka lihatnya itu Pak, itu sepertinya saya pernah tahu itu. Kayak tokoh-tokoh anime itu ya Pak ya. Iya betul. Kalau saya melihat itu dia sudah babak belur. Iya, babak belur. Dari tangan, dari baju sudah kotor sampai mukanya udah kena Iya. cemong-cemong. Iya, betul. Sepertinya dia sudah mengalami perjuangan sepanjang perjalanan dia sampai di titik situ. Tapi mungkin sempat jatuh kayak seperti tadi yang Pak Pur bilang itu sepatunya bahkan juga kena ya cemong-cemong. Iya, cemong-cemong Nah, ya. tapi kalau dilihat dari ekspresinya itu dia sedang menunjukkan kegigihan. Ya. Itu saya ingat jadi Naruto. Naruto itu kan sering banget kalah. Ya. Waktu pertama jadi murid itu ya. Apa namanya Konohagakure ya. Konoha, Di Konoha itu. Itu mukanya persis ekspresinya seperti itu Pak. Ketika dia gagal, dia pengen bangkit itu baru siap-siap bangkit dan itu ekspresinya tuh sangat kelihatan dia lagi kayak aku nggak boleh gagal, aku harus bangkit. Itu ekspresi mata sama gregetnya itu dia kelihatan itu Pak, gitu Pak. Boleh, tepuk tangan untuk kita semuanya. Yang online boleh ditulis gambar apa yang Anda lihat di sini, Anda maknai sebagai apa. Silahkan tulis. Ya. Jadi kalau kita melihat gambar ini akan banyak yang memberikan opini-opininya dan saya rasa opini-opini ini juga nyambung dengan apa yang kita rasakan ya. Kalau saat kita melihat gambar ini jatuh dan berusaha itu ya seperti kita saat jatuh ya mari hendaknya kita berusaha untuk bisa tetap gigih dengan tampilan dengan muka dengan niat untuk kita mau bangkit. Karena asa, harapan itu penting untuk setiap apa yang kita hadapi. Siapa yang enggak pernah bebas dari masalah? Setiap orang pasti menghadapi masalah selama hidup. Ya, kalau orang sudah tidak punya masalah ada tempatnya sebenarnya. Yaitu di 2 kali 1 ya, siapa yang mau juga kalau kita masih hidup kita harus berjuang. Masalah itu adalah makanan untuk kita taklukkan bareng-bareng. So visi kita semangat visi kita adalah kompak solid ya, solid dan maju itu penting. Karena kalau kita berjuang sendiri ya memang ada keterbatasan. Oleh karena itu kita berjuang harus kompak, bareng-bareng. Lingkungan yang mendukung. Bukan lingkungan yang makin menjatuhkan loh. Lingkungan yang makin mendukung. Sehingga Anda itu bisa bangkit bareng itu dengan lebih kuat lagi ya. Oke, saya lanjut lagi ya. Berarti setiap kita pernah ya namanya jatuh terpuruk ya. Ya, saya juga pernah mengalami. Kita lanjut ya. Nah ini, coba renungkan berapa kali orang jatuh itu tidak menjadi soal. Ya kasih musik lagi tidak apa-apa ya. Berapa kali orang jatuh itu tidak menjadi soal. Ini agak kontradiksi dengan standar orang itu harus sukses. Ya. Di tempat kerja kita didorong untuk hasilnya apa, betul? Tujuan akhirnya apa, hasilnya apa, mana buktinya kerjamu, mana buktinya kontribusimu, ya, betul Pak Pur ya. Dituntut untuk mana kesuksesanmu di dunia bisnis, di dunia perdagangan, mana kamu bisa membuat cabang baru, mana profitmu meningkat. Ya, betul ya. Betul seperti itu Pak Pur. Betul Butia. Betul Pak. Nah, betul online, teman-teman online. Kita akan banyak dituntut untuk kesuksesan, kemajuan. Secara sosial kita akan diminta. Mana buktinya? Mana kamu sudah lulus kuliah, mana kamu cepat kerja. Ya kan? Betul. Betul. Mungkin kita yang pernah mengalami sulitnya mencari kerja. Saya sendiri juga pernah dulu sulitnya mencari kerja ya.
Jadi saya tahu bagaimana rasanya menjadi orang pencari kerja. Tapi ingat, perjuangan Anda, proses Anda itu akan mengantarkan Anda nanti kepada suatu titik keberhasilan, ya. Dan orang yang menuntut itu, buatlah itu menjadi sesuatu apa? Motivasi untuk kita, ya. Mengingatkan kita, mereminder kita untuk bisa yuk bangkit. Tapi jangan kita sampai menghitung masalah itu satu-satu. Ya. Kalau kita menghitung masalah satu-satu, ya itu ya kadang sering banyak kita lakukan, betul ya? Aduh, kemarin aku masih gagal. Hari ini aku gagal. Aku kok gagal terus ya. Ya. Aku kok sudah coba masih gagal lagi. Ya. Sudah diajari coba masih gagal lagi. Saya suka membaca kebetulan ya, dan banyak kisah-kisah yang menginspirasi dari kisah-kisah tokoh-tokoh orang-orang, story, success story. Mungkin boleh izinkan saya bercerita, teman-teman. Kalau teman-teman pernah datang ke tempat makan fast food yang warnanya merah, kakek tua, logonya apa Pak Pur? Pernah tahu apa itu? Belum pernah tahu. Bu Tia sudah pernah tahu logo kakek tua merah itu? Pernah Pak, ini disebut boleh? Boleh, Oke, boleh. KFC. Nah, KFC. Pak Pur pernah dengar KFC? Teman-teman online pernah dengar, tahu, dan pernah makan KFC? Saya sedikit bercerita ya, success story-nya beliau. Itu tidak mudah. Dia adalah sepertinya itu seperti pensiunan dari macam tentara gitu ya. Makanya namanya kolonel. Kolonel Sanders. Ya. Beliau itu setelah selesai dari tugasnya menjadi kolonel, dia akhirnya berupaya untuk tetap namanya produktif. Pro apa tadi? Pro apa? Produktif. Karena manusia diciptakan untuk produktif. Kalau kita banyak nganggur, rebahan, malah jadi banyak sakit. Kakinya menjadi lemah. Punggungnya menjadi bungkuk. Ya, kalau orang yang sering kerja akan tahu, maka biasanya lebih awet muda. Oleh karena itu, Kolonel Sanders itu saya rasa, saya berpikir bahwa beliau mengambil keputusan yang bijak. Beliau punya resep warisan dari nenek moyangnya, yaitu ayam goreng tepung. Ayam goreng tepung, ya, kemudian dia mulai bikin sistem namanya franchise di awal. Dan resep ayam gorengnya waktu ditawarkan ke satu manajemen ke manajemen yang lain, apa yang langsung diterima ke mereka? Yang diterima oleh manajemen apa? Suka enggak kira-kira dengan ayam goreng model baru, ayam goreng tepung gitu? Mic-nya dihidupkan, Pak. Baik Pak, karena barusan dia diterima produk baru, pasti dia akan mencoba bagaimana tentang resep yang ditawarkan dari mereka, mungkin itu Pak. Ya, mereka Ya. menerima enggak? Menurut Pak Pur diterima enggak? Jadi diterima, tapi rasanya harus ada program untuk memasarkan, mereka kan tidak langsung sukses ya Pak. Pasti pertama kali dia mempromosikan itu juga ada selang untuk bagaimana dia bisa melakukan produk itu dengan baik. Jadi itu yang dilakukan oleh manajemen yang akan menjalankan tentang produk yang dari kolonel itu. Oh, baik. Iya. Baik. Kalau menurut Bu Tia, apa yang mereka respon, diterima atau kira-kira bagaimana?
di orang yang ditawari atau Iya. manajemen itu? Karena biasanya kalau untuk itu berarti kayak investor ya Pak ya, berarti ya Iya. dia memberikan ide, ada bisnis ini, ada produk ini, biasanya investor itu akan minta apa ya istilahnya kepastian dari produk itu pasti enggak itu di pasar gitu. Nah kemungkinan kalau baru pertama itu biasanya ditolak. Biasanya kalau dari investor itu enggak melihat ada peluang di pasaran tuh biasanya cenderung menolak, karena mungkin awalnya itu Colonel Sanders kan bukan pebisnis ya Pak ya, dia kan jualan ayam tepung yang resepnya dari keluarga gitu kan. Jadi menurut saya kayaknya Ya. enggak diterima dulu gitu Nggak awalnya. diterima, Ya, oke. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semuanya ya. Buat teman-teman boleh tulis di komentar. Kira-kira manajemen atau investor yang ditawari itu diterima enggak? Saya akan lanjut aja. Saat awal sudah bikin konsep yang bagus, sudah bikin sistem yang bagus, sudah mulai bikin sampel. Mereka Bapak Colonel Sanders ini mencoba menawarkan ke investor, dan oleh investor itu tidak diterima, dianggap ayam yang biasa saja, tidak punya nilai, ya, dianggap nggak punya nilai profit atau nilai jual, tidak marketable, dianggap itu hanya masakan keluarga, ya. Tapi karena Colonel Sanders ini memiliki niat produktif, kembali lagi ya, niat produktif, motivasi, energi, daya dari dalam dirinya Colonel Sanders, dia tidak menyerah. Dia memperbaiki dari yang tertolak pertama itu, diperbaiki sehingga dia tawarkan lagi ke manajemen lain, baik manajemen yang lama, manajemen yang lain. Apa yang terjadi kira-kira Pak Pur? Kalau cerita ini bahwa manajemen yang baru ditawarkan lagi itu sedikit untuk menerima, tapi dia butuh waktu untuk proses sosialisasi kepada publik, Pak. Baik, Itu baik. ya. Oke, mungkin yang online juga bisa merespon di dalam pikirannya, kira-kira diterima enggak? Jawabannya adalah ditolak lagi. Dan diperbaikilah oleh Colonel Sanders ini sehingga berlanjut kepada penawaran ketiga, ditolak lagi. Penawaran keempat, ditolak lagi. Kelima, ditolak lagi. Keenam, ditolak lagi. Kesepuluh, diterima enggak kira-kira? Sudah sampai 10. Tolak lagi. Ke-20. Kira-kira gimana? Kalau saya bahwa karena ini produk baru, terus dia menolak karena belum tahu laku ndak gitu. Tapi saya memprediksi bahwa itu dicoba untuk ditawarkan dari produk itu laku ndak gitu, karena itu yang bagi pembisnis adalah jalan hidup. Untuk menjalankan produk itu butuh waktu, Pak. Butuh waktu. Iya. Ya. Kira-kira 20 ditolak apa tidak? Berarti pertanyaan saya belum dijawab. Kalau saya diterima tapi dia harus sosialisasi dulu, Pak. Tepuk tangan untuk Pak Pur ya. Ya. Kalau ketemu Pak Colonel Sanders waktu itu, almarhum bertemu Pak Pur, akan diterima oleh Pak Pur.
ya, dan bisa cepat dibuka. Tapi bisa jadi mungkin rasanya nggak seistimewa sekarang. Ya, ke-20 masih ditolak. Udahlah 30, tolak enggak? 30 diperbaiki terus, ditolak enggak? Kalau yang namanya pelaku bisnis biasanya dia tetap ada kelonggaran untuk sosialisasi dulu Pak. Karena kalau tidak bisa Sosialisasi ya, ya. poinnya Pak Pur. Ya, betul. Harusnya kalau Bapak Konesan ketemu Pak Purwono memberikan sosialisasi Pak. Ya. Nah yang dilakukan Konesan sudah sosialisasi itu Pak. Ya. Kan menawarkan sosialisasi ke investornya. Ya. Ditolak, ke 50 ditolak, 60 tolak, 100 tolak, 200 tolak, 300 tolak. Wih, dayanya, energinya Bapak Konesan itu seberapa besar. Lihat kita bisa contoh semangatnya, dayanya. 500 kali ditolak. 501 ke 501. Akhirnya 501 ditolak lagi. Coba rasakan, ayo saya ajak teman-teman rasakan. Bagaimana kalau kita semua menjadi Kolonel Sanders saat itu? Ada enggak rasa menyerah? Jujur aja. Ada. Jujur. Ada? Ada? Ada. Biasanya kelemahannya manusia itu kalau sudah beberapa kali ditolak, wah ini gagal nih ya. 501. Karena modalnya harus kuat, uang sampai 500 kali dia tolak terus. Tetapi dayanya tetap besar, energinya, keinginannya, asanya tetap besar. Karena dia ingin produktif, kalau tidak produktif ekonomi makin kebutuhan selalu pemasukan Menurun. Inilah satu-satunya cara warisan nenek moyang harus diupayakan, harus digulkan dengan segenap hati, segenap pikiran, segenap kekuatan. 600 kali. Diterima? Tolak lagi. 801. Terima? Tolak lagi. 901. Terima? $999. Bapak Kolonel Sanders sudah menghitung 999 kali. Diterima tidak kira-kira? Hah? Bagaimana? Terima tidak? Seharusnya kalau lazimnya seorang pelaku bisnis bisa diterima, tapi dalam rangka kita promosi ya, sosialisasi, laku ndak itu. Oke. Ya itu. Sekali lagi sosialisasi yang ditekankan oleh Bapak Purwono. Kalau Bapak Kolonel Sanders ketemu Pak Purwono yang tadi ke-10 ke-20 sudah bisa buka KFC. Tepuk tangan tuh Pak Pur. Ya. Saya pertanyaannya diterima atau tidak? Berarti seharusnya itu berarti diterima berarti. 999. Ditolak lagi. Namanya seharusnya itu memang kejadiannya histori ya, tidak bisa diubah. 999 masih ditolak. 1000 ditolak.
1.005 ditolak. Loh sampai kapan Pak? Kan kita sudah lihat akhirnya bisa itu Pak. 1.009 kali Kolonel Sanders baru dapat jalan. Ayamnya semakin sempurna. Bisa diterima masyarakat. Bisa diterima investornya. Dan bisa memberikan dampak yang baik buat kita. Kita bisa makan itu sampai sekarang. Tahun berapa Bapak Kolonel Sanders? Sudah lama ya. Coba kalau 1008 Bapak Kolonel Sanders menyerah, apa yang terjadi? Ya. Tolong dibiasakan komunikasi pakai mic. Ya. Oh ya, terima kasih Bapak. Jadi Kolonel Sanders itu kan sudah 1.000 lebih untuk mensosialisasi produknya, tapi tetap ditolak kembali. Nah, kalau dalam arti bisnis itu terlalu lama ya Pak. 1.000 kita tidak bisa menjual produk itu ya akhirnya apa yang didapatkan hilang karena sudah 1.000 kali dia tidak menjual Pak, hanya menerima tawaran dari kolonel itu untuk menjual produk mereka. Ya, karena sudah lebih lama dalam proses itu akhirnya bisa hilang dari peredaran gitu Pak. Ya. Kalau Bapak Kolonel Sanders menyerah di 1.008, maka tidak akan ada namanya asa, harapan, dan keberhasilan atau rezeki itu. Yang kita tahu kan kita tahu makannya ayamnya sudah enak ya. Itulah proses 1.009 kali. Dan ini story benar ada, kalau teman-teman mau lihat silahkan buka aja. Kalau Bapak Purwono mengucapkan seharusnya kalau dunia bisnis tidak seperti itu, tapi kenyataan fakta mengatakan 1.009 kali berdasarkan data ada benar 1.009 kali penolakan Bapak Kolonel Sanders baru bisa terbuka jalan pertama. Dan jalan pertama itu menjadikan Bapak Kolonel Sanders menjadi orang yang kuat dan pasti di bukaan pertama juga banyak tantangan. Saat buka pertama pas mungkin entah saya pernah kalau nggak salah ingat itu jalan utama saat buka itu jalan utamanya dipindah menjadi satu jalur. Sehingga bisnisnya menurun. Tapi karena dia sudah 1.009 kali, semangatnya udah beda waktu dia gagal 1 kali, 2 kali itu. Kalau dia gagal menerima kegagalannya, udah beda mentalnya, udah mental anti mental baja. Itulah yang membuat dia menjadi berkembang, berhasil. Nah, ya. Nah, enggak cuman Kolonel Sanders. Bapak Purwono naik motor apa sekarang? Bu Tia naik motor apa? Sekarang Bu Indah dah saya mau tanya. Bu Indah motornya apa? Mereknya apa? Mereknya pakai mic deh. Honda. Lu kok Honda semua ya? Saya juga Honda. Hondanya merek apa? Pakai mic Pak Pur, silakan. Kalau zaman dulu itu mereknya hanya Honda. Kalau punya kendaraan, punya apa? Honda ya, karena produk yang dulu muncul kan banyak sebetulnya, Yamaha, Suzuki, Honda ada, tapi terbiasa orang kita itu kalau ditanya kendaraannya apa?
Honda. Ya, ya. Kalau tadi kita sudah bicara tentang Kolonel Sanders, ya. Kalau kita tahu sekarang Honda sukses, itu kesuksesannya hanya kita lihat, wah sukses ya Honda itu hidupnya kok enak ya, lempeng ya. Ya, kita lihat dari story-nya Honda. Namanya adalah, pernah dengar ini? Soichiro Honda. Pernah dengar Bu Indah Soichiro Honda? Pak Pur pernah dengar Soichiro Honda? Tia pernah dengar? Soichiro online Soichiro. Saya sedikit cerita ya tentang Soichiro Honda. Soichiro Honda itu dulu di zaman Perang Dunia. Dia itu buat sepeda. Sepeda itu dia berpikir, dulu mobil sudah ada dulu sebelum motor. Dia berpikir bagaimana membuat mesin untuk sepeda, untuk kendaraan yang lebih portable daripada mobil. Ya. Tapi produk-produknya sama serupa kejadian seperti KFC tadi itu. Ditolak berkali-kali oleh lingkungannya, manajemennya, dianggap gak efektif, dianggap terlalu lama, dianggap terlalu bahaya. Ya. Tetapi Soichiro Honda tidak menyerah. Dia jatuh satu, jatuh dua, sehingga langkah-langkahnya itu membuatnya yang menjadi sekarang kita bisa pakai semua, bahkan tadi dari Bu Indah, Pak Purwono, Bu Tia, termasuk saya, pakainya Honda semua. Ya. Jadi itulah proses mental baja yang dibentuk oleh orang-orang sukses. Ya. Dulu mau masuk ke Toyota, ditolak sama Toyota. Sehingga dia ciptakan sendiri mesin. Sebelumnya mereknya bukan Honda, dia mencipta untuk memberikan itu ke teknologinya ke merek yang lebih besar, tapi dia akhirnya bikin merek sendiri dan berhasil, namanya Honda. Dan sampai hampir akhir hayatnya tuh Honda itu masih tetap humble. Meskipun dia pencipta, penemu, owner, tetap ikut kerja seperti pegawai biasa. Pakai topi, baju, mekanik. Ya, tepuk tangan kita punya orang-orang sukses di dunia ini ya. Masih banyak lagi. Wright bersaudara, pesawat di awal, wah dicaci maki. Semua kita nikmati pesawat, ya. Masih banyak mungkin kita akan temukan tokoh-tokoh itu ya. Dan itu pasti menginspirasi kita semua. So buat kita kalau di awal kita ngelamar kerja gagal, banyak cerita sukses tadi. Ya. Nah, mengapa kita menghitung kesalahan? Kadang kita itu menghitung kesalahan, betul? Aduh, aku salah ini, aku salah itu. Aku kok masih belum berhasil, aku kok gagal ya. Gagal lagi. Ya. Akibatnya kita menjadi penghitung kegagalan. Sehingga selain itu tekanan sosial juga untuk berhasil, ayo sukses, membuat kita makin terpuruk. Terus kemudian apa? Ketakutan pribadi akan kegagalan. Karena standarnya lingkungan itu sukses, sehingga kita takut untuk gagal. Kalau kita takut untuk gagal, itu justru malah kegagalan. Ya, kalau kita lihat dari cerita tadi itu success story. Terus kemudian yang ketiga, kebiasaan menghitung kesalahan ini, ya, itu membuat kita makin termindset bahwa dirinya menjadi seorang yang gagal, ya. Jadi lingkungan sekitar kita itu juga penting mendorong kita sukses, ya. Ya, relate mungkin ya dengan kita ya. Mungkin pernah gagal, Bu Indah pernah gagal, tadi mungkin saya belum tanya ke Bu Indah. Bu, saya diceritakan pernah ada cerita kegagalan dalam hidup atau tidak ada malah?
Coba kalau ada mungkin bisa cerita dulu. Gagal dulu waktu SMA ya. Ya. Sudah belajar tapi ternyata soalnya beda yang saya pelajari. Ya. Gagal dan nilainya jadi nilainya merah lah. Merah ya. Padahal sudah belajar, cuma belajarnya materi yang keluar beda dengan yang saya pelajari. Gagal. Inginnya kan Oke. dapat nilai baik ya. Heeh. Sudah belajar tetapi ternyata gagal. Yang dirasakan apa saat itu? Ya kecewa sudah belajar tapi soalnya kok di luar yang saya pelajari gitu ya. Sehingga nilainya jelek. Yang dilihat saat itu apa? Yang dilihat Bu Indah saat kegagalan itu terjadi apa? Dilihat. Ya karena biasanya nilainya baik itu jelek jadi ya kecewa ya. Kecewa ya, yang dirasakan Iya, kecewa. Harusnya biasanya melihat nilai baik gitu ya. Iya. Yang dirasakan kecewa. Iya. Apa yang didengar Bu Indah dari kejadian itu? Ya kalau waktu itu sih ya saya sendiri yang mikir. Kan nilainya tidak diperlihatkan ke teman. Oh, Jadi saya simpan sendiri. Oh ini nilainya jelek. Padahal kepengennya yang bagus. oh ya ya ya, tepuk tangan untuk Bu Indah ya sudah mau bercerita tentang kegagalan ya. Karena berarti artinya setiap kita pernah namanya gagal. Berarti kegagalan itu umum ya. Nah, tapi kalau kita menghitung kegagalan terus, kita akan menjadi penghitung kegagalan ya. Nah, mari kita jangan menjadi accounting kesalahan atau accounting kegagalan. Kalau tadi saya pernah cerita kayak gatel dicokot nyamuk, jangan kita fokus di gatelnya terus. Ya. Sehingga kalau digaruk, makin digaruk. Pernah dicokot nyamuk ya? Pernah ya? Relate ya? Cokot nyamuk, gatel pengen digaruk terus. Apa yang terjadi saat digaruk terus? Bentolnya makin besar. Bentolnya makin besar, luka ya. Makin memar. Ya, kenapa tidak berpikir untuk berpikirnya obat atau bagaimana mengkompres? Ya, ya masih ada yang lain yang tidak kena cokotan nyamuk mungkin. Nah, gitu kadang kita harus punya pemikiran yang sedikit berbeda. Ya. Nah ini frase yang kontradiktif saat kita ingin bebas dari rasa menghitung kesalahan. Karena harusnya menghitungnya apa? Tapi kok mikirnya kesalahan, kegagalan terus ya. Kontradiksi ini, suruh ngitung. Tidak menghitung kesalahan. Loh, memang saya salah kok. Saya gagal kok. Saya belum diterima di perusahaan di mana-mana. Saya sudah ngelamar sini, ngelamar situ. Semuanya pengalamannya minimal pengalaman 1 tahun 2 tahun lah, saya fresh graduate belum bisa kok, memang syaratnya begitu. Jangan menghitung namanya apa tadi? Kesalahan. Jangan menghitung namanya apa? Kegagalan. Nah ini jika kita jatuh tidak menjadi soal. Lalu apa yang penting? Apa yang penting? Silakan pakai mikrofonnya. Jika jatuh tidak menjadi soal. Lalu apa yang penting? Yang penting kita tetap menjalankan tujuan kita, bahwa kita harus kerja. Demikian. Harus kerja. Ya. Ya, kalau dari Karena ini kaitannya dengan pekerjaan. Bu Indah mungkin. Jika jatuh tidak menjadi soal, lalu apa yang penting? Ya pelajaran dari kejatuhan itu, penyebabnya apa kita evaluasi, kita tidak melakukan hal yang sama. Tidak melakukan hal yang sama. sama. Kalau melakukan hal sama, mengharapkan Gagal sesuatu lagi. yang berbeda, kira-kira Itu gimana?
Match gak? Dah. Seperti siapa? Saya mengatakan itu gila ya. Iya. Einstein. Jadi jangan melakukan hal yang sama untuk hasil yang berbeda. Kalau menurut Bu Tia kira-kira? Itu menarik Pak karena ada gambarannya di situ sebetulnya proses bertumbuhnya Pak. Iya. Proses bertumbuhnya. Jadi ketika kita gagal, kita kadang fokus pada jatuhnya kita itu ya Pak. Terus Oh, iya. kita merasa dunia kita hancur remuk berakhir gitu ya. Iya. Padahal indahnya kita jadi manusia itu kita tuh diberi waktu sama yang Maha Kuasa. Iya. Waktu untuk belajar lagi, waktu untuk bangkit lagi kayak tadi gambar pertama yang Pak Andre posting tadi ya Pak ya, yang tadi di slide itu yang penting adalah rasa perjuangannya kalau saya Pak. Jadi kita manusia tuh hidup nggak cuman hidup-hidup aja tapi kita ngerasain namanya pernah gagal. Nah, rasa bangkitnya itu yang menurut saya penting untuk dirasakan oleh seorang manusia. Karena rasa bangkit itu jadi kita meaningful hidupnya. Oh, ngene toh rasanya bangkit dari kegagalan gitu, Pak. Kalau saya gitu. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya ya. Dari Pak Pur menyatakan bahwa yang penting adalah tujuan, karena tujuannya kerja, harus kerjakan lagi, tetapi dilengkapi oleh Bu Indah. Kalau kerjakan lagi, mengerjakan hal yang sama, caranya sama, hasilnya akan sama, sehingga harus dirubah, di-adjust sedikit-sedikit seperti Bapak Kolonel Sanders itu, ya, seperti Bapak Soichiro Honda itu. Dan dilengkapi oleh Bu Tia bahwa ada waktu. Inilah anugerah waktu. Sehingga kita punya kesempatan untuk bertumbuh, berkembang, gak jatuh. Ini bukan akhir atas hidupmu yang cari kerja. Ini bukan akhir hidupmu. Ya, pasti nanti Anda adjust sedikit-sedikit. Kemampuan wawancara Anda makin mahir. Kemampuan Anda saat mencari pekerjaan semakin mendapatkan jalan-jalan keluarnya. Ya. Jadi ayo saya ajak. Ya. Kita mesti punya tujuan yang jelas, adjustment tindakannya, dan kita punya waktu kesempatan, gunakan sebaik-baiknya. Ya. Nah ini. Oh tidak ada. Oh ya sudah. Nah, hal yang penting adalah mengalihkan fokus kita. Itu yang penting ya. Kalau fokusnya tadi apa tadi? Fokusnya apa? Yang tadi yang pertama itu. Gagal ya. Kejatuhan ya. Terus apa? Kesalahan, kejatuhan, kegagalan. Betul. Keteguhan, keuletan, tetapi selalu ada adjustment, betul? Bukan hal yang sama terus kan? Semangatnya sama, saat dia mulai terpuruk dia tetap mau semangat, tetapi adjustmentnya ada ya. Perbaikannya. Ternyata kita itu kalau gagal nggak sendiri loh, banyak ya. Dari di tempat sini aja minimal sudah pernah mengalami gagal, ya. Tokoh-tokoh itu tadi KFC, Honda, semuanya gagal semua. Tetapi fokusnya bukan kegagalan, ya. Tuh cara pandangnya nih ya. Makanya tuh cara mata memandang itu penting. Jadi konsumsi hal-hal yang membuat cara pandangmu berbeda. Kalau selama ini cara kamu memandang, melihat, mengkonsumsi hal-hal tentang ketakutan, hal-hal tentang kegagalan, hal-hal tentang kesalahan, hal-hal tentang menyalahkan, hal-hal tentang menyudutkan, hal-hal tentang baperan, maka apa yang terjadi? Mata adalah jendela hati. Apa yang kamu konsumsi pengaruh ke hati, ke pikiran. Jadi mata kita fokusnya harus
benar. Apa yang kita konsumsi, apa yang kita lihat, apa yang kita pelajari, semuanya harus mendukung namanya keberhasilan. Siapa yang mau berhasil? Saya, Pak. Nah, mau berhasil Pak Pur? Bu Indah mau berhasil? Atau suka gagal? Jujur, semua orang pasti mau berhasil dong. Nggak naif kan? Hanya kalau aku mau gagal ya mungkin ada, tapi beneran coba tanya aja dalam lubuk hatimu, ya. Ya begitu, pasti ingin Anda orang yang berhasil. Ya. Yang penting kemampuannya untuk bangkit kembali setiap kali jatuh. Seperti yang tadi saya sampaikan, kisah Kolonel Sanders, Kosoichiro Hyunda. Saya sendiri ngalami, gagal berkali-kali melamar kerja, tidak diterima. Bahkan sebelum saya kerja, saat saya cari kuliah jurusan itu kampus, saya dites, ditolak ya. Waktu itu ya Pak Pur, masih ingat ya Pak Pur. Pak Pur juga pernah ngalami juga ya. Nah, ya Tia juga pernah ngalami ya. Bu Indah pernah ngalami tadi ya yang kegagalan itu ya. Tapi yang penting apa? Kemampuan untuk bangkit kembali. Setiap kali jatuh. Ini yang membuat kita menjadi tekun, menjadi gigih. Ya, ini yang membuat menjadi berhasil. Kemampuan untuk bangkit itu adalah keterampilan internal untuk pemulihan dan terus maju. Terlepas dari seberapa sering jatuh, ini adalah apa tadi? Keterampilan apa? Internal. Internal itu maksudnya gimana? Ada yang boleh bantu saya? Internal itu kepentingan bagaimana keterampilan internal itu? Pakai mic. Boleh pakai mic mungkin Pak. Tolong dibiasakan ya. Ya, keterampilan internal secara menyeluruh adalah keterampilan pribadi dia, belum plus-plus, maksudnya kemampuan dia dalam menjalankan tugas mereka, bagaimana dia punya kemampuan pribadi yang dimiliki, Pak. Itu. Kalau Bu Indah apa pernah tahu kemampuan internal itu gimana ya? Kemampuan internal dalam diri tiap orang itu kan ada pikiran, perasaan, kehendak. Bagaimana Pikiran, kita perasaan, kehendak itu psikisnya itu termasuk internalnya dia. Bagaimana mengatur pikiran, mengendalikan pikirannya, ya. Kemudian emosionalnya, emosinya, perasaannya. Jadi ada IQ, ada EQ ya. IQ dan EQ ya. Jadi emotional intelligence, emotional quotient ya. Emotional question itu intelligent. berarti kemampuan kepintaran emosi. Emosi, jadi mengendalikan emosi, ya, bisa mengerti, memahami emosi diri, kemudian juga pikiran itu faktor keterampilan yang tiap orang miliki berbeda-beda. Itu keterampilan internal. Menurut saya itu ya. Ada juga nanti keterampilan-keterampilan lain seperti bagaimana dia kehidupan rohaninya. Itu internal juga fisik, ya rohani. Iya. Kinetiknya. Jadi kemampuan dia bergerak secara fisiknya, panca inderanya dan lain-lain itu berkaitan dengan internalnya. Kalau Bu Tia mungkin apa itu? Internal. Keterampilan internal. Iya, Pak. Keterampilan internal tuh sama seperti rekan yang lain itu datang dari dalam diri sendiri. Kalau dari definisi itu keterampilan internal untuk pemulihan, bahkan sampai pemulihannya itu perlu keterampilannya. Jadi tadi kata Bindah mengenal dulu pakai perasaan tadi ya Pak, pakai perasaan, EQ dan sebagainya. Nah itu ternyata untuk pemulihannya pun itu perlu keterampilan dari dalam diri sendiri. Jadi termasuk mengenali kita perasaan kita ketika gagal itu seperti apa,
tapi juga kita memahami keadaan pulih kita itu, memiliki kesadaran, ini aku akhirnya sudah perlahan-lahan memulih, berarti aku bisa bangkit. Seperti itu sih Pak kalau saya. Karena itu ada kata pemulihan tuh menarik buat saya, karena kadang kita nyangkut di keterampilan internal tuh untuk mengenali dulu, tapi pulihnya gimana, sembuhnya gimana, itu tuh sering menjadi pertanyaan terus. Pada akhirnya susah bangkit tuh karena mau pulih itu enggak bisa-bisa. Karena mau pulih itu enggak bisa-bisa. Jadi keterampilan internalnya kalau saya dari dalam diri itu untuk pulih itu masih tantangan sih Pak. Masih untuk pulih tantangan ya, ya, untuk untuk pulih. pulih ya. Untuk pulih begitu. Ya, mungkin yang online juga pernah ngalami ya tantangan ya. Tidak semudah teorinya Pak, kemampuan internal bahasanya terlalu psikologis banget Pak. Terlalu teoritis banget Pak internal. Tapi ayo sebelumnya kita berdiri dulu. Berdiri dulu loh, biar semangat gitu ya. Kita gerakkan ya. Yuk kita gerak dulu ya. Ini dulu ya. Kakinya sambil bergerak ya. Terus katakan level up forever. Level up forever. Sekali lagi, level up forever. Sekali lagi, level up forever. Yang online, level up forever. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya silahkan duduk, ya silahkan duduk. Oke, yang disampaikan teman-teman termasuk online yang sudah berkomentar, terima kasih. Kemampuan, keterampilan internal untuk pemulihan dan terus maju terlepas dari seberapa sering jatuh. Ini kunci. Kenapa kunci? Kalau kita menunggu validasi, validasi omongan dari orang, pemulihannya enggak dari dalam dong. Kamu mesti bergantung terus sama orang dong. Lah kalau validasinya positif, seringnya validasinya dapatnya negatif loh. Ya. Lingkungan sosialmu ngomong, kok ora kerja, kok belum kerja tuh. Nganggur ih. Mosok usia produktif ora iso terima katanya kamu lulusan universitas ternama kok enggak dapat kerja sampai sekarang. Gitu. Apakah kamu harus menunggu orang sampai ngomong gini? Bu Indah, kamu lulusan dari universitas ternama. Bapak atau ibu yakin kamu mesti sebentar lagi diterima di perusahaan besar. Apa ada sampai nunggu orang seperti itu? Apa ya ada? Ya ada, tapi jarang sekali. Minimal. Apalagi lihat beneran kejadianmu orang tuanya udah kemot-kemot. Ayo nduk, ayo nak, ndang kerja, aja ngeboti keluarga. Minimal kowe bantu bayar listrik, minimal kamu bantu bayar iuran iuran kebersihan apa di rumah. Betul? Apa ada? Mungkin malah ceritanya pacar bilang, kakak, enggak apa-apa, yang semangat ya, pasti sebentar lagi dapat kerja. Banyak yang kejadian seperti itu? Banyak? Romantis ya? Adanya hanya di film drama Korea atau film-film romantis. Realita hidupnya kamu mungkin cuma diem aja. Bahkan bisa juga grundel. Kok pacarku ora dapat kerja gimana ini? Nanti meritnya gimana ini? Kan gitu kan? Jadi kita mestinya ngembangin keterampilan. Keterampilan itu kayak olahraga ya. Suka olahraga, kayaknya Tia suka olahraga ya? Iya Pak. Pertama ngangkat barbel 10 kilo berat dah? Berat Pak. Mungkin berat ya? Berat. 10 kilo satu kali angkatan masih kuat ya? Satu masih kuat. Coba 30 kali. Wah,
Wah, enggak bisa Pak, gemeter. Enggak bisa. Gemeter, Sampai ya? 15 udah mentok. Enggak bisa. Itu pertama ya. Iya. Tapi kalau sudah sering, repetisi bolak-balik sering. Iya. 30 kali 10 kilo nanti pengennya naik. Iya, betul harus Berat, nambah beban. yang beratnya jadi 15 kilo. Iya. Sudah nggak menantang lagi. Nah, itulah cara kita melatih keterampilan internal. Kalau kita nggak ngelatih kemampuan internal kita bisa namanya rapuh. Ini yang membuat orang kadang terus berpikirnya pendek. Aku orang nggak mampu, aku orang gagal. Akibatnya berpikirnya pendek. Jadi ada yang banyak responnya ya. Ada yang sampai parah itu ya, yang kejadian berita-berita itu anak-anak muda yang sangat perfeksionis atau apa malah begitu ya. Maksudnya ini saya nggak perlu ngomong ya, teman-teman mesti banyak tahu di sosial media anak-anak muda memilih untuk cara pintas yang tidak baik, yang tidak benar. Ya. Atau malah cari rezeki dengan cara pintas yang tidak baik, seperti judi online atau apa. Hey, ayo ingetin teman-teman minimal sebelahmu. Hey, ayo jablek dulu. Hey, jablek dulu. Hey, temannya dijablek. Temennya. Hey, Bu Indah jablek juga. Temannya, hey, coba. Ya, jablek saya juga tidak apa-apa. Hey, bangkit yuk, kembangkan otot mental kamu. Ya, gak harus menunggu. Mungkin ini semoga menjadi pencerahan buat teman-teman, buat kita semua, buat saya juga ini yang ngomong. Kembangkan otot mental kita, pikiran, perasaan, kehendak, berpikir jernih, berasa jernih, berpikir kritis, ya. Untuk apa? Nggak harus menunggu orang ngomongin kamu, menyemangati kamu. Semangati dirimu sendiri. Coba yuk kita praktek menyemangati diri sendiri. Hari ini aku pasti lebih baik daripada kemarin. Yuk ngomong. Hari ini aku pasti lebih baik dari kemarin. Sekali lagi ngomong dengan mantap, dengan perasaan kamu sudah bayangkan hari ini lebih baik. Yuk. Hari ini aku pasti lebih baik dari kemarin. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semuanya. Kita harus sampai menjiwai, sampai berasa, merasakan, oke? Kalau cuma ngomong aja itu kayak nyanyi tanpa hati. Ya, kayak kita pacaran hanya formalitas. Tapi kalau saat kita pakai hatimu, pakai rasamu, pakai imajinasimu, itu akan meningkatkan rasa di dalam Indah internal kita, ya. Itulah cara prakteknya. Tapi mau lebih detail, ayo kita ajak ada 3 langkah. Apa berapa? 3 langkah, ya. 3 langkah untuk kita bisa bangkit, kekuatan untuk bangkit. 3 langkah praktis untuk kita bangkit. Sudah mulai bosan? Mau dilanjut atau sudah selesai? Lanjut. Ibu Indah sudah selesai atau mau dilanjut ini? Oh iya, oke, tepuk tangan sekali lagi itu kita semuanya. Ya, oke. Loh, mana tepuk tangannya kok gak ada? Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semuanya. Berarti mau dilanjut ya, 3 caranya itu apa? Oke. Langkah pertama, yuk ngomong bareng yuk. Ngomong bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Terima. Sudah cukup. Terima apa maksudnya? Akui kejatuhan tanpa menghakimi. Apa tadi? Terima. Terima itu maksudnya gimana Pak? Akui kejatuhan tanpa menghakimi. Siapa yang dihakimi? Diri sendiri, jangan dihakimi ya. Masa kita mau melebihi Tuhan kita?
Tuhan kita juga belum menghakimi. Ayo, kita jangan menghakimi diri kita, menjudge diri kita. Ya, judge kita tuh biasanya salah, opini itu hanya opini. Ya, hanya belum terlihat fakta aja. Ya, terima saja kejatuhannya, tetapi mulai adjust sedikit-sedikit. Yang kedua, bareng-bareng. 1, 2, 3. Fokus. Sekali lagi. Fokus. Maksudnya gimana, Pak? Alihkan perhatian dari jatuh ke kebangkitan. Dari apa? Jatuh ke kebangkitan. Supaya kita bisa bangkit. Fokus ini cara pandang kayak tadi itu. Yang ketiga adalah bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Bertindak. Sekali lagi ya. Bertindak. Maksudnya gimana, Pak? Mengambil langkah pertama untuk bangkit kembali. Adjust dari kesalahan. Jangan lakukan kesalahan. Kalau melakukan hal yang sama, apa yang terjadi, Pak Pur? Kalau melakukan hal yang sama, sudah salah, dilakukan lagi cara yang sama, yang salah itu hasilnya apa? Salah ya, sama aja salah ya. Jadi harus bangkit kembali, di-adjust, perbaiki satu-satu. Jadi ibarat ini kayak koreksi. Makin lama koreksian yang salah itu makin benar sehingga kamu makin mendekat kepada namanya keberhasilan. Ya, saya ingatkan kembali yang pertama adalah terima, kemudian fokus, kemudian yang ketiga bertindak ya. Oke, itu adalah caranya. Nah, alokasi mental atau keterampilan internal kita itu harus 100%. Bukan 50%. Kadang aku yo mau gagal kadang aku berhasil sedikit kadang yo aku pengen rebahan Enggak. Anda harus mengenal namanya urgensi. Harus 100%. Aku enggak diterima kerja ya sudah nanti ya paling ada jalannya. Loh, kalau kamu enggak bergerak ya tidak temu jalan. Maka kamu harus bertindak dan mentalmu harus diperkuat 100% ya. All out. Nah, ini filosofi yang bagus ya. Jadilah gambar apa itu? Coba Bu Indah mau ngomong kayaknya. Coba apa yang dilihat dari gambar itu mungkin insight-nya? Lengan yang berotot ya, karena latihan otot berlatih untuk bisa menjadi makin kuat ya. Ya, oke. Berlatih otot makin kuat. Seperti kebiasaan ya. Kebiasaan dilakukan terus-menerus menjadi ya menjadi kekuatan kita, menjadi kelebihan kita di situ karena kita seperti otot dilatih terus menjadi kuat. Akhirnya jadi kuat ya. Oke, Pak Pur. Ya, namanya kita hidup itu harus berlatih untuk kebiasaan yang positif. Misalkan kita memperkuat fisik kita harus berlatih terapi, kita gerakkan rutin. Akhirnya yang biasanya lemes, tidak kuat apa-apa menjadi ada kemampuan kuat. Itu terapi yang betul-betul bagus untuk kehidupan kita sendiri. Oke, baik. Ya. Kalau Bu Tia gimana kira-kira? Itu juga yang tulisan yang bawah itu menarik dari pencatat ke pelatih. Tadi kan kita kan di awal itu mengenali adanya perilaku mencatat kegagalan ya Pak Andri, mencatat kesalahan, akuntan dari kesalahan. Kita malah menghitung kesalahan. Nah, ini dari pencatat ke pelatih. Tadi seperti yang Pak Andri bilang, buat otot supaya kita kuat untuk
mengangkat beban tadi ya Pak ya. Ya. Jadi semakin kuat untuk bangkit. Jadi dari pencatat ke pelatih, dari yang tadinya cuma catat-catat kesalahan, jadi pelatih yang membentuk otot untuk semakin kuat untuk bangkit tuh kayak tangannya itu yang bergelombang-gelombang itu. Nah, Oke. jadi punya otot seperti itu Pak Andri. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua ya. Oke. Yang disampaikan teman-teman itu sudah oke, sudah bagus, cuma akan saya dalamkan. Bahwa kalau tadi di awal kita tuh mencatat namanya kesalahan. Kita mencatat kegagalan. Kita mencatat kejatuhan. Namun tadi dilatih untuk kita menjadi internal mentalnya kuat. Maka ayo kita menjadi pelatih. Pelatih buat siapa? Diri kita sendiri untuk melatih keterampilan internal dengan 3 cara tadi itu apa? Pertama, terima. Yang kedua, fokus yang benar. Kemudian tindak langkah satu-satu, adjustment, perbaiki satu-satu ya. Dan itu ingatkan diri Anda menjadi trainer. Sebentar lagi katakan. Sebentar lagi kamu berhasil. Kalau besoknya masih gagal, ingetin lagi. Adjust caramu salah, adjust, perbaiki. Sekarang udah banyak caranya ya. Pakai ChatGPT bisa, pakai YouTube banyak coaching bisa ya, termasuk coaching next level ini ya. Nah, setelah itu perbaiki dan katakan sebentar lagi kamu berhasil. Masa harus menunggu trainer yang ngomong? Diri kamu harus menjadi trainer atas diri kamu sendiri, ya. Sehingga nantinya kita menjadi individu pribadi yang apa? Yang kuat. Ya, individu yang kuat, individu yang mandiri. Artinya sudah mau selesai, kok ada lagunya gini. Nah, tadi kita sudah belajar ya, fokus lama ya, kita bandingkan ya, fokus lama dan fokus baru. Tadi fokus lama itu menghitung kejatuhan, terobsesi masa lalu, menghakimi hasil ya. Oh ya. Nah, tapi fokus yang baru adalah apa tadi? Membangun kemampuan bertindak sekarang dan melatih proses. Jadi proses itu penting, enggak cuma hasil. Jangan menghakimi hasilnya. Hasilnya masih gagal, jangan dihakimi dulu. Tapi kita harus melatih proses yang dibenahi loh ya. Jangan melakukan bolak-balik sama terus ya. Enggak melatih proses itu namanya. Proses itu harus diperbaiki step by step. Sampai sini nangkep, ada yang mau ditanyakan dulu? Tuh teman-teman. Oh ya, nangkep ya. Oke, akan saya lanjut. Bukan tentang mengabaikan jatuh, tetapi membangun ketahanan yang kuat sehingga membuatnya tidak relevan. Yang tidak relevan apanya? Kegagalannya, kejatuhannya jadi nggak relevan, ya. Tapi membangun ketahanan, kekuatan tadi, kekuatan psikologi kita, ya. Nah, saat Anda jatuh lagi, yuk apa yang akan kita hitung sekarang? Ini adalah pertanyaan renungan untuk kita semua. Apa yang mau dihitung? Silahkan dijawab ya, setelah mendapatkan pelatihan sampai kira-kira 1,5 jam ini satu sesi. Kita ambil yang baik, tulis di komentar, teman-teman di sini coba dalam hatinya ngomong apa yang mau diambil. Silahkan ngomong sama diri sendiri, jawab diri sendiri, dan jadilah pribadi yang kuat. Dari saya Andre Gunawan, sukses untuk kita semuanya, sampai bertemu pada level up berikutnya.